tidak yang lain. Cuma dua orang ini dimusuhi oleh iblis. Setan itu marah kalau ada suami istri bisa harmonis, bisa rukun. Kenapa? Karena kalau suami istri bisa harmonis, rukun, anak-anak pasti kenal papa di sini. Dan menurut Maliaki 4 ayat 6 yang kita baca tadi, ya, lagi Maliaki 4 ayat 6 tadi, setan sudah punya, kalau granat saya tahu, ditarik itunya, apa itu? Ya ditarik begitu ya. Nah, setan sudah punya untuk menarik granat itu meledak, yaitu untuk menghancurkan dunia. Setan gak perlu perang nuklir, terlalu mahal biayanya, terlalu mahal. Begitu seharusnya Bush gak usah sibuk dengan nuklir Iran, nggak akan menghancurkan dunia. Setan sudah tahu ayat. Untuk menghancurkan dunia bukan karena AIDS, untuk menghancurkan dunia, rusak papa-papa, dunia akan hancur sendiri. Kenapa? Mengapa kalau papa-papa dirusak dunia ini hancur? Dan ini harus dipulihkan dengan segera. Karena papa di dunia itu adalah wakil papa di surga. Jadi manusia tidak bisa kenal Tuhan yang dipanggil Our Father in heaven, Papa yang di surga, kalau manusia itu tidak kenal papanya di dunia. Dan kalau orang tidak bisa kenal Tuhan, maka hidupnya jadi jahat. Jadi sebetulnya the lawlessness itu adalah anak-anak yang dilukai oleh papanya. Karena papanya itu pemegang hukum itu. Begitu papanya dirusak, jadi rusak semua. Begitu gereja, kita harus tahu, tahun 80-an Amerika Serikat adalah negara pertama di dunia yang punya istilah single mother. Sebelum ada negara lain di dunia, maka Amerika pertama. Tahun 80-an awal sudah muncul kata single parent, single mother. Dan dengan kata itu iblis menang, menghancurkan seluruh rencana Tuhan. Ngeri sekali keadaannya. Kita lihat Mazmur 103. Mengapa harus papa? Kenapa gak ada jalan lain? Mazmur 103 ayat yang ke-13. Mazmur 103 ayat yang ke-13. Semua saudara yang belum menikah, berjanjilah di hadapan Tuhan bakal serius nanti dalam pernikahan. Anak-anak, ampuni orang tuamu, jangan salahkan mereka. Jadilah kalian nanti untuk keluarga yang baik. 13. Ya, silakan. Oh. The Lord is like a father. Nah, perhatikan, tunggu dulu. The Lord likes a father. Bagus kata itu. Terus To his children. Tender and compassionate to those who fear him. Ya. Tender and compassionate. Tuhan itu seperti papa. Luar biasa. Anak-anak lagi, pemuda-pemuda, siapkan diri kalian, bahwa kalianlah kita semua, suami-suami, ayah-ayah, laki-laki, kitalah yang mewakili Tuhan di dunia ini. Semua orang tidak akan bisa kenal Tuhan kalau nggak lewat papanya. Jangan tanya kenapa. Kalau saudara tanya seperti ini, kenapa matahari timbul dari timur? Kenapa nggak dari utara? Jangan tanya saya nggak jawab. Oke? Kenapa harus papa? Itu memang perintah Tuhan. Jadi betapa dahsyatnya the final restoration itu harus dikerjakan, tidak bisa tidak. Kalau tidak akan rusak semua. Kita harus mengerti ini dengan sesadar-sadarnya, bahwa Tuhan ingin pemulihan itu segera dimulai. Saudara yang hadir pada acara ini,
siapapun kita, dengarkan. Maka saudara dan saya adalah agen restoration itu sendiri. Siapkan itu. Yang sudah menikah maupun yang belum. Pulang dari acara ini, semua kita yang sudah menikah ataupun belum harus menjadi agen restorasi itu, agen pemulihan itu. Amin. Karena kita harus membuat Yesus juga datang. Tapi kita harus mengerjakan pemulihan itu. Saya mengambil keputusan ini saat September 84. Ketika saya pertama dapat pewahyuan Malaki 4 ayat 6, saya menangis. Waktu itu saya di Salatiga. Dan Tuhan bicara dengan jelas. Nah, dari hari itu sampai hari ini, saya percaya sampai dia datang, saya akan kerjakan pelayanan ini. Pemulihan keluarga harus kita kerjakan. Dan tidak ada pilihan lain. Kerusakan dunia makin merajalela. Bukan karena setan, tapi karena ayah-ayah, bapak-bapak, orang laki-laki yang tidak mau dipulihkan. Roma 5 ayat yang ke-12. Dengar ini pria-pria. Roma 5:12. Dalam bahasa Inggris ada judulnya seperti Indonesia, Adam dan Kristus. Ada ya Inggrisnya? Oke, lihat ayat 12. When Adam sinned, sin entered the world. Adam's sin brought death, so death spread to everyone, for everyone sinned. Ngeri saudara. Jadi dunia ini bisa serusak sekarang ini. Itu ternyata gara-gara satu orang saja. Siapa dia? Adam. Bukan karena yang lain, karena Adam. Dan setan pun sudah mengetahui rahasia ini. Begitu dia rusak laki-laki. Ngeri sekali. Adik-adik yang belum menikah, jaga dirimu supaya kalian tahu posisi pria itu seperti apa penting. Kalau dalam kehidupan kita bisa sungguh-sungguh menjaga diri, pria-pria menjadi wakil Kristus, ini penting sekali. Nah itu kalau kalian nanti menikah dengan anak laki-laki, persyaratanmu kalau kamu menikah bukan sudah punya kumis atau belum, bukan. Hanya orang kumis tebal tapi juga nggak punya wibawa, walaupun kumisnya setebal gagang telepon. Bukan karena kumisnya, tapi wibawa yang dari Tuhan. Ya, otoritas dari Tuhan itu. Kalau kita laki-laki bisa mewakili Kristus di dunia ini, maka itu putri-putri Sion, gadis-gadis, cewek-cewek jangan bodoh. Kalau kamu menikah, syaratnya cuma satu. Saya lihat mobilnya merek apa, itu bisa pinjam dibodohi kan? Betul? Jangan cari mobilnya merek apa, jangan. Jangan juga lihat berapa duitnya, enggak. Jangan lihat kartu kreditnya, itu bisa pinjam juga. Kalau kamu putri-putri Sion ingin memilih siapa jodohmu, cuma satu. Dia bisa mewakili Kristus Yesus, tidak. Itu sesuatu. Laki-laki harus menjadi wakil Tuhan Yesus. Maka itu untuk menjadi suami bukan sekolah mana, lulusan apa, umur berapa, tidak. Menjadi suami adalah dia bisa berkelakuan seperti Kristus atau tidak. Amin. Karena laki-laki lah yang membawa dunia masuk dosa ke dalam dunia. Dan ini perlu dipulihkan secara total dalam hidup. Jadi kalau rumah tangga ada apa-apa, keluarga mengalami apa saja, maka Tuhan yang akan cari mana suami. Dia nggak cari mertuanya, mana nggak usah mertua. Nggak pusing dengan mertua. Tuhan akan cari suaminya mana. Maka itu laki-laki, kalau memang kau nggak sanggup, nggak usah kawin lah, potong saja itu sudah. Sini saya berkata. Loh bener, kalau nggak bisa lagi. Daripada merusak nanti kalau kawin.
Ini bisa ngikutin nggak gitu deh? Serius ini, saya berkata serius. Kalau kamu laki-laki tidak bisa mewakili Kristus, nggak usah menikah. Udah. Daripada kamu bikin masalah dalam hidup nanti. Oke, begitu radikalnya Tuhan itu.